Nah nih teman-teman nggak lupa ini buat bawa ciput. Nah ciput ini buat menjaga kalian dari neraka jahanam. Enggak sih, kayak misalnya auratnya kalian kelihatan nih, kayak sehelai rambut tuh kelihatan, bisa dicegah ini pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini kami akan sedikit menyampaikan kepada santri baru mengenai apa sih yang harus dibawa ke pondok pesantren dan apa saja yang tidak boleh dibawa ke pondok pesantren. Perlu santri baru ketahui bahwasannya setiap pondok pesantren itu pasti memiliki peraturan, ketentuan, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu di sini kami akan sedikit menyepil nih barang apa saja sih yang harus dibawa ke pondok pesantren. Untuk pertama yaitu barang yang disepil itu ada pada pakaian untuk santri putra. Untuk pertama, santri putra diwajibkan membawa baju koko yang berwarna putih. Nah, kenapa baju warna putih? Karena mungkin suatu saat teman-teman nih bakal butuh yang namanya baju koko warna putih untuk berjamaah. Kalau tidak ketika kegiatan madrasah, kalau seragamnya itu belum dicuci nih, nah bisa pakai baju koko yang warna putih. Bajunya itu boleh bawa satu, tapi kalau bawa dua juga nggak apa-apa. Yang satunya nanti dipinjemin ke teman itu mah lebih baik. Kemudian yang kedua, santri putra diperkenankan membawa kemeja. Kemejanya itu bebas ya, boleh motif, boleh polos. Nah, biasanya kemeja ini dipakai pada saat kegiatan musyawarah, ngaji, atau mungkin nanti ketika berjamaah. Kalau enggak nanti ketika santri putra mau beli jajan nih keluar pondok, nah pakainya baju kemeja. Terus, nah jangan lupa kalian itu kan santri ya, jadi harus bawa sarung di mana-mana. Kegiatan madrasah pakainya sarung, kegiatan sehari-hari bawanya sarung. Jangan sampai pakai celana ya. Nanti kalau celana itu bisa dipakai saat kegiatan sekolah. Nah, sarung cukup membawa 5 itu sudah cukup. Bebas ya. Kemudian santri putra harus membawa kaos. Nah, kaosnya ini biasanya digunakan pada saat bersantai, kalau enggak untuk istirahat. Nah, teman-teman bisa membawa kaos 5 itu sudah cukup. Kemudian tidak lupa celana pendek. Nih, ketika mungkin santri putra nih mau tidur atau mau cegur-ceguran di kali nih. Nah, soalnya di sebelah pondok putra itu ada kali. Jadi kalau teman-teman mau cegur-ceguran atau mau mandi, mungkin pakainya ini aja gitu. Celana pendek. Selanjutnya, nah santri putra boleh membawa lining. Nah, ini biasanya itu dipakai saat ingin olahraga atau jogging. Kalau enggak, biasanya itu santri putra itu suka futsalan nih. Nah, jadwalnya itu hari Kamis, nah itu sore. Nah, selanjutnya, bawa ini ya, bawa celana panjang. Nah, celana panjang.
Nah, biasanya kalau ada kegiatan formal, nah tuh sangat bermanfaat. Nah, jadi buat teman-teman santri putra kalau mau mengikuti acara formal, kalau enggak datang ke kampus nih, nah pakainya celana ya, jangan pakai sarung karena ini kegiatan formal. Selanjutnya, nah sekarang kita akan menyepil pakaian yang dipakai oleh santri putri. Yang pertama ada tunik. Nah, di sini saya kasih lihat tuniknya warna putih. Nah, selain tunik putih juga ada tunik, nah, warnanya hitam. Nah, ini teman-teman tuh harus punya paling tidak itu satu tunik putih dan satu tunik hitam. Nah, kalau tunik hitam ini biasanya dipakai pada acara-acara pondok. Nah, kadang kalau pondok itu ada acara yang harus ada ketentuan pakai seragam, pakai pakaian yang hitam-hitam. Nah, ini teman-teman bisa mempersiapkan tunik hitam buat acara-acara tertentu di pondok. Tunik putih pun biasanya juga dibutuhkan, tapi jarang-jarang. Selain itu ada pakaian mengaji, ya sama aja tunik, tapi ini bermotif. Nah, seperti ini. Nah, ini tunik yang motif ya. Nah, jadi dari tunik-tunik ini teman-teman harus ingat bahwasanya ada ketentuan panjang dari tunik tersebut. Paling tidak itu kurang lebih tuniknya itu panjangnya itu selutut. Nah, teman-teman kalau mau bawa tunik ini yang bebas, cukup 3 aja ya, karena kan udah ada tunik putih sama tunik hitam. Kayaknya itu udah lebih dari cukup ya kalau teman-teman bawa 5 tunik. Nah, kemudian nih, selain tunik, pasti teman-teman juga butuh yang namanya penutup kepala, yaitu kerudung. Nah, di sini kerudungnya menyesuaikan aja ya. Kalau misalnya teman-teman bawa tuniknya warna merah, kerudungnya juga warna merah. Kalau tuniknya warna hitam, ya mengikuti sajalah, mematchingkan pakaian yang ada gitu, biar kelihatan rapi gitu. Dan juga selain kerudung segi 4, ya ini sebagai pasangan tunik, ada juga kerudung instan nih, yang langsungan, yang nggak perlu masang jarum pentul. Nah, biasanya nih ya kalau di pondok putri itu mewajibkan memakai kerudung kalau keluar kamar. Nah, biasanya nih kalau teman-teman MTS, MA kalau lagi ngantri mandi nih, biasanya itu berlomba-lomba tuh, kayak lari-lari. Jadi kalau bangun tidur, nih pasti mereka itu langsung gitu, kayak cari kerudung, biar nanti antriannya itu nggak terlalu panjang gitu, biar cepet-cepet dapat antrian yang terdepan. Nah, biar cepet langsung pakai kerudung ini, biar simpelnya pakai kerudung yang instan aja gitu, biar nanti pas lagi berlomba-lomba nih mengejar antrian, jadi langsung blusup gitu, nggak usah cari jarum pentul, jangan jadi. Nah, kemudian, setelah atasan, baju, kitab, ada ada rok. Nah, jadi teman-teman kalau jadi kalau teman-teman belum bisa pakai sarung, nah boleh nih bawa rok. Itu biar kalian latihan pakai sarung juga, diselingi pakai rok kalau semisalnya belum bisa pakai sarung. Tapi teman-teman harus tahu kalau
bawa rok setidaknya itu satulah yang warna hitam. Karena rok yang warna hitam itu sangat sekali dibutuhkan dan sangat bermanfaat ketika mungkin nanti ada acara apa, terus mungkin wah rok satunya rok seragam yang hitam itu nggak ada, nanti bisa cari pengganti rok yang ini gitu. Kemudian selain rok, ini ada sarung. Nah, teman-teman santri putri itu termasuk santri ya, jadi harus bisa pakai sarung. Nah, sarungnya itu cukup membawa 5 saja. Nah, terutama nih butuh banget sarung buat ibadah. Nah, jadi punya 5 sarung, yang satu untuk ibadah, khusus untuk ibadah, nggak dipakai sehari-hari gitu. Nanti kalau yang 4-nya itu biarlah buat nyantai, buat ke kamar mandi, buat ngaji, dan buat mau main kemana gitu, main ke komplek lain gitu. Cukup bawa 5 aja dan 1 buat ibadah. Nah, kemudian selain sarung, sarung kan biasanya terawang ya, jadi teman-teman harus pakai androk. Ini apa androk ini buat melindungi teman-teman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kayak wah keterawang nih gitu. Kalau teman-teman punya rok putih, lebih baik membawa androk. Nah, di bawah ini dipakai androknya. Nah, androk ini butuh berapa sih? Paling tidak ya kita bawa dari rumah 2 aja ya. Yang satu dipakai, yang satu nanti disimpan di loker. Ketika ini androk satunya dicuci, nanti yang satu dipakai gitu. Nah, yang penting teman-teman itu rajin mencuci. Nah, selanjutnya teman-teman santri putri bawa baby doll ya buat tidur. Nah, baby dollnya itu harus lengan panjang karena ketentuan pondok di pondok pesantren putri itu harus menggunakan baju dengan kaos lengan panjang. Nah, setelah kaos ini harus bawa celana. Nah, celananya itu dipakai ketika teman-teman santri putri tidur. Nah, ini nih, masa ya santri putri mau tidur pakai sarung, takutnya nanti ketika tidur tidurnya rusuh, terus muter sana muter sini, nanti kalau sarungnya lepas gimana, jadi kan bahaya ya. Jadi teman-teman pakai celananya yang panjang, jangan yang pendek-pendek, tanggung ya. Nah, celananya nanti bawa 1 boleh, nanti yang penting rajin mencuci gitu aja. Nah, buat teman-teman nih, kalau semisalnya belum tercukupi pakaian kesehariannya, nanti bisa beli di toko Gria Binawawi. Nah, di situ tokonya menyediakan busana muslim seperti alat ibadah dan pakaian-pakaian muslim lainnya. Ada kaos kok juga ada, dan mungkin kayak pernak-pernik milik cewek itu pasti udah tersedia di situ. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman belum mungkin di rumah nggak nemu tunik yang panjangnya itu kurang lebih selutut sampai lutut. Jadi teman-teman bisa cari di toko Gria tersebut. Terus kalau yang santri putra, kalau sekiranya belum cukup nih, kayaknya pakaiannya nih kayak masih kurang nih, bisa juga beli di toko Banina. Selanjutnya teman-teman putri tidak boleh lupa nih yang namanya peralatan ibadah. Nah, di sini pastinya di pondok pesantren pasti suasananya itu perbanyak ibadah ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk membawa seperangkat alat sholat. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama pasti teman-teman
jangan lupa membawa Al-Quran. Nah, kalau bisa nanti kalau setelah sholat harus membaca Al-Quran. Nah, di sini santri putri harus membawa mukena lajuran ya, yang langsungan dari atas, lajuran lah, yang dari atas sampai ke bawah itu terusan, itu jangan yang potongan. Kalau punyanya yang potongan, ya jangan dibawa ya teman-teman. Nah, di Gria juga menyediakan mukena lajuran. Jadi teman-teman itu jangan khawatir kalau misalnya nggak nemu mukena lajuran. Teman-teman itu juga boleh memakai mukena mungkin sesuka hatinya lah. Kalau pengen yang putih boleh, kalau yang motif juga boleh. Bawanya 2. Yang satu dipakai, yang satunya itu kalau pengen ganti gitu. Biasanya kan teman-teman gantinya itu kan 1 minggu sekali gitu. Kalau setelah 1 minggu dipakai, nanti dicuci pakai yang gantinya. Terus sama membawa sajadah. Nah, sama saja sajadah membawa 2. Nah, jadi kan teman-teman saya tadi udah kasih tahu ya kalau tadi ada juga sarung khusus buat sholat. Nah, jadi kayak gini teman-teman, ketika seperangkat alat sholat kita ya, inilah, tuh simbolnya gini ya. Ini sangat luas ya. Simbolnya gini, ini ada mukena, nanti ada tasbih kalau misalnya teman-teman itu hobi berzikir. Nah, nanti ada mana sih? Nih teman-teman nggak lupa ini buat bawa ciput. Nah, ciput ini buat menjaga kalian dari neraka jahanam. Enggak sih, kayak misalnya auratnya kalian kelihatan nih, kayak sehelai rambut tuh kelihatan, bisa dicegah ini pakai ini. Dan juga nah, ini yang tadi saya bilang mengenai rok suci atau sarung suci. Nah, ini khusus untuk ibadah. Jadi perlengkapannya ya gini, seperangkat alat sholatnya. Ada tasbih, ada ciput, ada mukena, sajadah, dan ini rok suci. Kenapa sih harus pakai rok atau sarung suci? Karena ketika teman-teman itu habis dari kamar mandi, pastikan itu kecipratan najis ya. Jadi itu harus dihindari. Kita melakukan ibadah harus dalam keadaan suci. Jadi semuanya dari badan kita suci, dan peralatannya pun juga suci. Nah, seperti itu. Selanjutnya, oh iya, sebentar. Selain peralatan ibadah untuk santri putri, santri putra juga jangan lupa ya membawa peci. Nah, peci ini memang di Pondok Putra itu diwajibkan untuk membawa peci. Pecinya itu bisa buat madrasah, buat ngaji. Tapi kalau ada teman-teman yang kuliah juga diwajibkan memakai peci. Ini peci. Selanjutnya, nah teman-teman putra nih yang sekiranya pengen kelihatan keren. Nah, biasanya kalau sholat atau Jumatan itu pakainya sorban. Jadi kan ketika teman-teman mau Jumatan nih, kelihatan wibawanya. Nah, wibawa sorban gitu loh. Nah, setelah bawa sorban paling satu itu udah cukup kok, sudah mencukupi wibawa teman-teman gitu. Selanjutnya, santri putra kalau mau membawa tasbih juga keren juga, kayak lebih kayak kayak ustadz. Nah, selanjutnya nih buat teman-teman yang mau sekolah nih, harus
membawa tas. Nah, tasnya gede ya. Nah, di dalamnya ada apa aja nih? Nah, kita buka deh. Jadi teman-teman yang sekolah nih, buat santri putra maupun santri putri, nah, diwajibkan membawa sepatu. Nah, bawa sepatu dari rumah ya. Nah, soalnya sih jarang-jarang sih kalau sekolah itu menyediakan sepatu. Jadi kalau teman-teman pengen bawa sepatu, bawa aja sepatu, terus warnanya hitam. Nah, kalau santri putra nih, kalau mau jogging atau enggak mau futsalan, nah bisa bawa sepatu yang khusus buat olahraga. Jadi kalau santri putra mau bawa 2 sepatu boleh. Kalau santri putri bawa sepatu 1 udah cukup ya. Terus sebagai pelengkap sepatu pasti membawa kaos kaki. Nah, harus pakai kaos kaki. Kaos kakinya 2 udah cukup. Ya, kita menyesuaikan jadwalnya aja. Kalau hari Senin sampai Kamis itu pakai kaos kaki yang putih. Terus kalau hari Sabtu sama Ahad kita bawa yang coklat saja. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang masih sekolah, nggak lupa nih sama peralatan sekolah. Nah, ada pulpen, ada pensil, buku. Karena kita di pondok juga ada kegiatan madrasah yang itu memerlukan buku tulis, dan di sekolah pun juga memerlukan buku tulis. Nah, teman-teman bisa nyetok nih, bawa paling ya 3 pak itu udah cukup memenuhi peralatan dari madrasah dan sekolah. Boleh buku apa aja boleh, yang gelatik yang tebel kayak gini boleh. Kalau teman-teman rajin nulis, beli buku yang isinya banyak, itu kan menyesuaikan aja. Nah, selain pulpen pensil, mungkin teman-teman bolehlah bawa kayak penghapus, kayak rautan, kayak tempat pensil. Itu sesuai kebutuhan teman-teman aja gitu. Jangan berlebihan ya kalau bawa, takutnya nanti kalau hilang gimana, nanti takutnya dipinjam teman nggak balik gimana. Lebih baik bawa secukupnya aja. Nanti kalau ada lebih ya nanti ya bisa dipinjemin ke teman-teman, karena kita di pondok sifatnya berbagi gitu. Selanjutnya, nah setelah menyepil peralatan sekolah, nah, pasti teman-teman kan merasakan lelah nih dari banyaknya kegiatan, dari pagi sekolah madrasah terus ngaji sampai malam. Nah, teman-teman jangan lupa istirahat. Nah, untuk peralatan istirahatnya itu, pertama teman-teman bisa bawa bantal. Nah, bawa bantalnya cukup 1 aja. Nah, terus sama selimut. Nah, selimut. Karena di Purworejo itu terkenal suasananya itu hangat-hangat sumuk gimana gitu ya. Jadi nggak diwajibkan, kalau mau bawa ya silakan, tidak juga tidak apa. Itu menyesuaikan suasana tubuh teman-teman gitu. Kalau udah bawa bantal, jangan lupa buat bawa urung bantalnya. Nah, itu bawanya 2 ya buat ganti gitu. Kalau teman-teman, biasanya kan teman-teman itu kalau saking lelahnya gitu kan suka menghasilkan berkarya gitu ya ketika berimajinasi saat terlelap. Jadi teman-teman harus bawa 2 biar tetap nyaman tidurnya tentunya. Nah, selanjutnya teman-teman kalau mungkin punya alergi gitu, lagi sakit, lagi kedinginan gitu. Biasanya kalau sakit kan ngerasain kedinginan nih. Nah, teman-teman boleh bawa jaket. Nah, ini jaketnya ini seperti ini. Ini jaketnya itu ya sekedar kayak memberikan kenyamanan aja gitu ya bagi teman-teman yang mungkin sedang merasakan tidak enak badan gitu. Nah,
Setelah itu teman-teman pasti saking banyaknya kegiatan pasti kan merasakan badannya itu udah kotor banget nih. Teman-teman jangan lupa buat menyiapkan peralatan mandi atau peralatan kebersihan. Nah, ada juga anduk biar nggak panuan ya gitu kan. Kalau teman-teman putra kalau mandi di kali itu ya harus harus dilengkapi dengan sabun-sabun. Nah, agar kumannya itu tidak melekat. Masa iya sih masa iya kalau lagi ngaji-ngajinya tubuhnya masa gatel-gatel. Nah, di peralatan mandi ini ya ada odol, ada sabun, ada shampoo. Kalau teman-teman juga butuh membersihkan wajah nih, nah, boleh bawa cuci muka, ada sikat gigi juga. Terserah dari teman-teman mau bawa peralatan mandi apa gitu, terserah. Yang penting harus ada peralatan kebersihannya. Dan juga tidak lupa membawa deterjen ketika teman-teman mau mencuci apapun. Dan kalau ada ketika teman-teman baru outbound nih, wah kan bajunya kotor banget nih, banyak beletnya gitu lah ya, bisa disikat, nah biar tetap bersih. Juga di pondok pesantren itu menyediakan laundry, jadi teman-teman itu jangan susah payah buat cuci-cuci. Ya Allah, baru kesel-keselnya nih kegiatan pondok, terus harus ada tanggungan nyuci. Teman-teman bisa laundry di pondok nih, ada juga. Nah, setelah itu kan pasti teman-teman setelah mencuci itu pasti butuh yang namanya hanger untuk menjemuri. Hanger nih, teman-teman bisa membawa dua Mbak? Dua lusin apa dua apa? Nah, ya dua lah, bawa 2 pak ini gitu. Nah, kalau enggak, nanti ketika teman-teman nih pulang sekolah, pulang madrasah atau pulang ngaji, ketika bajunya itu udah dipakai nih dan esok mau dipakai lagi, bisa dicantelin dulu. Nah, nanti kan di kamar kan ada cantelan khusus ya buat baju-baju yang udah dipakai. Jadi biar enggak kerasa bau apek, terus habis dipakai enggak dimasukin di loker lagi, mending dicantelin aja biar ketika teman-teman keringatnya itu luber-luber kan ya, jadi kan bisa dikeringin sambil dikeringin gitu. Kalau enggak ya jangan sampai lah dijadi satu di loker sama baju-baju bersih. Nah, habis itu setelah mandi ya teman-teman, pasti teman-teman kurang fresh nih kalau badannya itu nggak dikasih wangi-wangi. Nah, di sini teman-teman, nah ini apa coba? Ini namanya tas kecil. Nah, tas kecil ini juga ada manfaatnya. Manfaatnya apa aja sih? Ini bisa untuk wadah. Nah, wadah deodoran dan minyak wangi. Nah, kalau teman-teman ada rambut nih bisa sisir nih. Nah, ini pokoknya teman-teman itu wajib ya bawa deodoran sama minyak wangi. Nah, jangan dibawa doang tapi dipakai ya, soalnya ketika nih kita udah mandi gitu ya, kan enaknya kita tuh dikasih wewangian gitu biar ketika kita ngaji kita itu lebih nyaman gitu. Teman-teman juga seneng di samping kita karena kita itu bersih dan wangi. Tapi kalau santri putri mau bawa handbody, mau bawa bedak, celak, itu boleh, tapi jangan membawa skincare ya. Jangan membawa skincare yang merek-merek dari dokter itu. Kalau nggak bawa make up gitu yang berlebihan, jangan ya. Nah, jangan dibawa, kita cukup bawa yang
sekiranya kita benar-benar butuhin gitu. Nah, makanya teman-teman bisa bawa tas kecil ini buat wadah. Nah, wadah. Terus apa lagi ya? Kira-kira dari teman-teman nih apa nih yang kurang? Kayaknya apa ya? Sambil diturunin aja ya biar kelihatan rapi gitu. Oh iya. Nah, teman-teman jangan lupa ke sini bawa sandal. Nah, sandalnya bebas. Nah, yang penting dari teman-teman itu jangan sampai membawa sandal jepit. Nah, kita bawa yang agak bagus gitu, biar ketika dicari itu ketahuan ini punya aku gitu. Kalau sandal jepit yang merek-merek Swallow itu kan banyak kembarannya ya, jadi kan takutnya nanti ketuker sama temen-temen gitu. Nah setelah perlengkapan dan kebutuhan sudah kita spill. Nah sekarang kita mau kasih tahu nih barang apa aja yang nggak boleh dibawa ke pondok pesantren. Nah, yang terutama nih, yang paling penting teman-teman yang masih sekolah SMA dan SMP itu jangan membawa alat elektronik ya. Alat elektronik seperti apa aja sih? Bisa mungkin HP, kamera. Mungkin teman-teman kalau yang di rumah biasa pakai hair dryer atau ini yang ini gitu ya. Handset gitu. Nah, itu jangan dibawa. Apalagi hair dryer aja nggak boleh dibawa, HP aja nggak boleh dibawa. Nah, cas-casan pun jangan dibawa. Yang penting yang bersifat elektronik. Nah, jangan sampai dibawa ya. Jangan sampai dibawa. Karena itu sudah peraturannya, takutnya mengganggu konsentrasi teman-teman saat belajar dan mengaji. Nah, setelah itu, kalau teman-teman nih yang mahasiswa sama mahasiswi, nah diperbolehkan membawa laptop, tapi laptopnya ini udah ada batas waktunya ya pemakaiannya. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah atau teman-teman kuliah nih masuk sini ke kuliah, boleh membawa laptop gitu. Tapi jangan berlebihan ya. Jangan sampai handsetnya pun dibawa gitu, kan itu termasuk alat elektronik. Mungkin cukup itu saja ya yang bisa kami spill. Semoga teman-teman santri baru mendapatkan teman yang banyak ketika di pondok pesantren. Dan jangan lupa ingat tujuan semula ketika santri putra dan santri putri datang ke sini. Nah, cukup sekian ya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.